Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arisman Gia, NIM 22109013. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu tentang ekosistem. Apa sih pengertian dari ekosistem tersebut? Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita tahu bahwa ada komponen biotik atau komponen yang hidup, contohnya seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan dan organisme-organisme kecil lainnya. Dan juga ada komponen abiotik atau tidak hidup. Jadi mereka sama-sama terlibat dalam ekosistem ini. Kedua komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya saja hubungan hewan dengan air, interaksi antar makhluk hidup dan tidak hidup. Ini akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsi masing-masing dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, satuan makhluk hidup dalam ekosistem terdiri ada beberapa, contohnya seperti individu. Individu adalah seperti kita ini. Individu adalah satu makhluk hidup, misalnya seperti seekor semut, seekor ular, dan sebuah pohon. Kemudian ada juga namanya populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dalam kurun waktu yang sama. Contoh populasi adalah sekelompok semut di atas meja. Atau contoh lain seperti sekelompok ikan hiu contohnya. Kemudian bagian C yaitu komunitas. Adapun juga komunitas adalah kumpulan beberapa macam populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Contohnya komunitas hutan jati, padang rumput, dan hutan pinus. Artinya komunitas ini terdiri dari beberapa populasi. Kemudian ada juga yang disebut ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungannya yang membentuk suatu hubungan timbal balik di antara komponennya. Komponen suatu ekosistem mencakup seluruh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat di dalamnya. Dan bagian E adalah bioma. Bioma adalah suatu ekosistem darat yang khas dan luas cakupannya. Kemudian kita belajar tentang, kita masuk pada komponen-komponen dalam ekosistem. Oke, baik. Ekosistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tidak hidup atau benda mati. Contohnya seperti tanah. Sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam ekosistem meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Kemudian komponen abiotik lainnya juga seperti air. Sudah jelas bahwa persediaan air di permukaan tanah akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal-hal penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. Kemudian ada juga contoh lain dari komponen abiotik seperti udara, cahaya matahari, suhu, dan temperatur. Baik, saya lanjutkan. Kemudian juga di dalam ekosistem ini ada yang namanya komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi seperti hewan, tumbuhan, dan manusia.
Berdasarkan peranannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang namanya produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibagi menjadi 4, yaitu konsumen 1 atau primer, konsumen 2 atau sekunder, konsumen 3 atau tersier, dan yang terakhir adalah konsumen puncak. Ini terjadi pada rantai makanan. Kemudian pengurai. Pengurai disebut juga sebagai redusen, adalah jasa retnik yang dapat menguraikan makhluk hidup lain menjadi zat hara, contohnya seperti bakteri dan jamur. Kemudian nomor 4 yaitu detritivor, adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus, merupakan hancuran jaringan hewan dan tumbuhan. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk pada macam-macam simbiosis. Macam-macam simbiosis adanya contohnya seperti 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya seperti ganggang hijau dengan jamur ataupun lebah dengan bunga. Jadi lebah dengan bunga ini saling menguntungkan. Misalnya contohnya lebah, karena lebah mendapatkan madunya, sedangkan bunga bisa membantu penyerbukan. Jadi ini gambarnya ya teman-teman. Kemudian ada juga simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi jika dua spesies hidup bersama. Satu spesies diuntungkan dan spesies lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya seperti anggrek yang menempel pada pohon. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi jika dua spesies hidup bersama. Satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lain dirugikan. Contohnya seperti nyamuk yang menghisap darah manusia. Baik, sekarang kita masuk pada pola makanan dalam ekosistem. Adapun pola makanan dalam ekosistem contohnya seperti autotrof. Organisme autotrof adalah semua organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanan sendiri berupa bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui fotosintesis. Semua organisme yang mengandung klorofil, terutama tumbuhan hijau daun, disebut autotrof. Ada dua pembagian atas organisme autotrof ini, yaitu 1. Fotoautotrof. Fotoautotrof merupakan organisme pemanfaat energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Kemudian kemoautotrof merupakan organisme pemanfaat energi dari reaksi kimia untuk membuat bahan makanan sendiri dari bahan organik. Selain juga daripada autotrof, ada juga yang disebut heterotrof. Organisme heterotrof adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lainnya sebagai bahan makanannya. Organisme ini terdiri atas 3 tingkatan, yaitu konsumen yang secara langsung memakan organisme lain, 2. Pengurai yang mendapatkan makanan dari penguraian bahan organik dari bangkai, 3. Detritivor yang merupakan pemakan partikel organik atau jaringan yang telah membusuk, contohnya seperti lintah dan cacing. Baik, sekarang kita masuk pada rantai makanan. Organisme yang langsung memakan tumbuhan disebut herbivora atau konsumen primer. Yang memakan herbivora disebut karnivora. Dan yang memakan konsumen sekunder disebut konsumen tersier. Jalur makan dan dimakan dari konsumen pada suatu tingkat trofik berikutnya membentuk urutan dan arah tertentu disebut rantai makanan. Contoh rantai makanan yang dimulai dari
rumput yaitu rumput, belalang, kadal, burung, dan elang. Kadal, burung, elang. Contohnya seperti gambar di bawah, rantai makanannya. Kemudian dalam ekosistem, rantai-rantai makanan tersebut saling bertalian. Kebanyakan sejenis hewan memakan berbagai jenis makhluk, dan makhluk tersebut pada gilirannya juga menyediakan makanan bagi berbagai makhluk yang memakannya. Maka terjadi yang dinamakan jaring-jaring makanan, seperti di bawah. Kemudian jenis-jenis ekosistem. Baik, jenis-jenis ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alamiah, yang mana ekosistem ini adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan dari manusia. Oleh karena itu disebut ekosistem alami. Contohnya adalah ekosistem laut dan sungai. Kemudian ada juga ekosistem buatan. Seperti namanya, ekosistem ini terbentuk karena adanya campur tangan manusia dan dibuat kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun keanekaragaman hayati di sini terbatas karena bukan itu tujuan untuk membuat ekosistem ini. Contohnya adalah seperti sawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. 1. Yaitu penggunaan bahan kimia. Sekarang ini banyak kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Misalnya untuk meningkatkan hasil pertanian, para petani melakukan pemupukan dan pemberantasan hama dengan menggunakan bahan kimia. Yang kedua itu penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan secara terus-terusan tanpa terkendali, maka dapat menyebabkan hutan gundul. Kemudian juga ada perburuan liar. Sudah jelas ya kalau perburuan liar itu bisa merusak ekosistem. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor. Bahan bakar dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bahan-bahan bakar tersebut berupa bensin dan solar pembakaran bahan bakar tersebut. Jadi kendaraan bermotor ini bisa mengakibatkan juga polusi sehingga bisa merusak ekosistem kita. Kemudian 5 itu pembuangan limbah sampah. Jika pengolahan sampah dilakukan dengan tidak benar, terjadilah kerusakan lingkungan yang berdampak buruk. Jadi kesimpulannya adalah ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Baik, terima kasih.